Cirebon, pemirsa di sebelah saya. Ya, Persatuan Umat Islam atau PUI Kota Cirebon ada Pak Halim Falatehan. Selamat pagi Pak Halim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Halim? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih nih Pak Halim sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Pak Halim ini pemirsa ada Kepala Program Kesehatan dan juga penempatan kemudian juga profesionalitas ya. Ini pemirsa ada Kang Waftahul Alim. Selamat pagi Kang Alim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Alim? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Terima kasih nih Kang Alim sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya ke Pak Halim dulu nih ya berkaitan dengan topik di pagi hari ini ya. ASA di PPDB tahun 2022 nih Pak Halim. Menurut Pak Halim, ini kan sudah berjalan Pak Halim ya, PPDB itu, dan tulisan Pak Halim hari ini pun ada di Koran Radar Cirebon ya tentang dasar hukum zonasi di PPDB ya. Menurut Pak Halim ini bagaimana sih pelaksanaan PPDB yang sudah berjalan nih ya? Menurut Anda Pak Halim, silakan. Ini mewakili sekolah swasta nih. Silakan Pak Halim. Terima kasih Pak Afif, dan kepada Radar TV kami juga menyampaikan ya terima kasih banyak karena selalu memperhatikan pendidikan. Ini yang dunia pendidikan pertama, ya. Mengenai PPDB sebenarnya hal yang rutin setiap tahun. Iya, ini tamu rutin Pak Halim. Rutin. Setiap tahun itu datang. Tetapi setiap tahun itu pula ada masalah. Ada masalah. Dan masalahnya kadang tidak diselesaikan secara tuntas juga Pak Halim ya. Masalahnya dari dulu itu masalah mengenai adanya ya kalau dikatakan pelanggaran tanda petik terhadap aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Itu antara lain umpamanya dulu rombongan belajar. Rombongan belajar itu begitu banyak di sekolah-sekolah khusus, kemudian yang lainnya nggak kebagian. Itu salah satunya yang menjadi yang mendorong jadinya masalah. Ya. Kemudian kalau kami mengamati sekarang ini, aturannya sebenarnya sudah cukup baik dari tingkat pusat. Oh, regulasinya itu Pak. Regulasinya sudah ada, yaitu melalui Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021. 2021. Ya, yang lama. 2021-22 jadi 2021 tetapi ya, masih dipakai lagi. Dalam peraturan itu dicantumkan lengkap sebenarnya mengenai tujuannya, syaratnya dan sebagainya. Dan ada satu poin yang sampai sekarang kelihatannya tidak dilaksanakan. Apa itu Pak Halim? Ya, yaitu untuk pengaturan di sekolah swasta. Pengaturan di sekolah swasta. Ya. Ini masih lemah menurut pandangan Pak Halim. Ya, pengaturan untuk sekolah swasta. Kami melihat dalam aturannya itu ada ketentuan mengenai pelaksanaan PPDB bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta, gitu ya, ditetapkan oleh pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah yang turut menetapkan begitu. Bagaimana nih PPDB di sekolah swasta? Ini yang setiap tahunnya tidak dilakukan ya Pak Halim ya? Dilakukan. Jadi inilah yang kemudian sekolah swasta sekarang ini hampir merasakan ya anak tiri ya. Dan kalau sekolahnya dianak tirikan, sebenarnya berimbas kepada anak-anaknya juga. Iya, peserta didiknya ya. Peserta didik yang di sekolah swasta itu dianak tirikan juga. Ya. Karena ada sekolah swasta yang muridnya 2 orang. Satu kelas, satu rombongan. Ada gitu Ada itu. Pokoknya ada lah ya. Disebutkan ada ya. Ada yang di bawah 10, ada yang ya. Tapi ada juga yang banyak. Ada gitu ya. Ada sekolah yang karena tidak diatur. Tidak diatur oleh pemerintah daerah. Sementara dalam peraturan menteri itu yang tadi saya bacakan. Sudah jelas ya. Itu di diatur. pasal berapa gitu Pak Halim? Pasal 16. Pasal 16. Pasal 16 ya, dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 21. Jadi kalau teman-teman swasta mempertanyakan ini memang pantas ini. Kenapa sih kami tidak diatur?
Ya, itu ya. Ya, Kenapa ini kami tidak diatur? Jadi seakan-akan kok ngaturnya itu-itu aja gitu. Maksudnya hal ini pasal 16 ini tidak pernah disentuh gitu Pak Alim ya? ya. Lalu ada akibatnya lagi. Mm-mm. Jadi anak-anak ini yang diatur hanya yang ada dalam lingkup sekolah negeri saja. Mm-mm. 9 SMA negeri gitu, atau sekian SMP di kota Cirebon, kali sekian kelas, kali sekian anak, hanya itu saja yang diatur. Baik, baik. Sementara yang lainnya tidak diatur. Baik. Ini diskriminatif. Diskriminatif. Baik, baik. Saya- Oke. saya melihat Oke, tahan dulu ada ya. itu masalah Pak yang- Alim ini pasal 16 ya Pak Alim ya, yang Ya, belum ya. betul-betul dilaksanakan ya. Ya. Oke, dan saya ke Kang Alim nih sebagai kepala program kesehatan berkaitan dengan PPDB ya. PPDB menurut Kang Alim ini yang tadi disebutkan oleh Pak Halim ini rutin setiap tahun. Juga masalah juga rutin setiap tahun juga gitu ya. Iya, iya. Menurut Anda yang juga sebagai kepala program kesehatan juga nih Pak Halimnya di PUI, kemudian juga staf pengajar juga berkaitan dengan PPDB. Menurut Anda? Ya, jadi begini, kalau menurut kami sebagai di SMK PUI Persatuan Umat Islam itu bahwa kalau tadi sudah dijelaskan sama Pak Haji Halim bahwa regulasi ini memang betul masih harus ditinjau kembali karena dari Perdanya juga masih belum munculkan bahwa mengenai PPDB. Dan tadi juga sudah dijelaskan harusnya ada pengaturan-pengaturan khusus. Oh, pengaturan-pengaturan Ya, khusus. supaya ada pemerataan antara siswa di negeri maupun di swasta. Ada pemerataan ya. Ya, ya, dikarenakan tadi juga dibilang ada dalam satu rombel, Ada rombongan, tiga katanya. ada tiga, ada dua. Ada dua gitu ya. Itu makanya dari kami juga ya mohon untuk ditinjau ulang, perdanya dimunculkan kembali, kemudian terkait PPDB. Untuk PPDB sekarang juga banyak sekali karena kita mengevaluasi dari tahun kemarin. Ya, pembukaan untuk PPDB itu sampai berlarut-larut. Itu kan karena dari masalah COVID juga seperti itu. Nah, kemudian kalau yang bagi SMK PU ini kita untuk khusus PPDB tahun ini itu ada dua jalur. Yang pertama online ataupun keduanya offline. Offline. Iya. Kalau online biasanya nanti peserta untuk calon siswa baru itu mengisi formulir dan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi. Oke, itu ya. Kalau di PUI sendiri saat ini bagaimana perkembangan PPDB-nya gitu, Kang Alim? Iya, kalau untuk perkembangan PPDB itu sendiri di kami di SMK PUI, ya memang setiap tahun itu ada peningkatan. Oh, alhamdulillah ada peningkatan ya. Peningkatan. Ya walaupun pada 5 tahun yang lalu itu sudah ada penurunan tapi kita trennya sekarang naik lagi. Kita naik lagi. Karena bisa dilihat bahwa dari jumlah siswa saja kita ada peningkatan. Jadi 5 tahun terakhir ini kita terus meningkat. Oke, itu ya. Ya. Kemudian Anda kan sebagai kepala program kesehatan. Ya. Nah, ini di PUI juga ini dibuka program kesehatan atau bagaimana? Iya, betul. Kalau untuk program kesehatan itu sendiri kita sudah ada dari tahun 2008-2009 kita sudah muncul. Ya, cuman biasanya di kalangan masyarakat ini tahunya bahwa PUI itu hanya mesin, gitu ya, hanya mesin dan mesin. Ya, saya juga tahunya hanya begitu gitu ya. Betul. Namun Padahal kita itu sudah sangat lama, sudah hampir 10 tahunan lebih. Dan lulusan kami pun sudah banyak juga yang sudah ditempatkan di kerja baik kalangan lokal maupun interlokal, baik nasional maupun internasional. Oh, kemana gitu biasanya gitu kan? Ya, biasanya kalau di kami setelah nanti peserta didik ini lulus, kita arahkan untuk penyaluran kerjanya dan kami sudah ada kerjasama dengan LPK tertentu yang bahwa nanti pada saat selesai itu akan disalurkan kerja. Iya, kita tahunya hanya PUI itu kan otomotif mesin gitu betul, ya. Tapi ternyata ada hal lain ya. Hal lain. Itu lokasinya di mana Kang Alim? Tapi tahan dulu ya. Pokoknya lokasi program kesehatan nih, tapi tahan dulu. Dan pemirsa selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini.
Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa, dan saya kembali ke Kang Alim ya, Kang Alim. Tentang kalau dibuka pendaftaran itu sampai saat ini dibuka gitu, sudah dibuka? Ya, kami itu sudah membuka dari awal tahun kemarin, tahun Januari. Januari Iya, 2022 ini. 2022, kemudian sampai nanti Juli 2022. Hmm. Kita dibagi 2 gelombang Julinya di akhir bulan. di akhir bulan, betul sekali. Dan untuk kami itu jurusan itu banyak, ada sekitar 5 atau 6. Selain dari kesehatan itu ada teknik kendaraan ringan, mesin, kemudian teknik jaringan. Jadi banyak sekali pilihan untuk calon siswa. Nah, kalau lokasi ya program kesehatan itu di mana gitu kan? Ya, kalau untuk lokasi program kesehatan itu sendiri, kami berlokasi di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 22, Kelurahan Kesenden, Kota Cirebon. Dan ini banyaknya dari mana gitu peserta didiknya nih program kesehatan ini? Ya, kalau kita presentasikan sekitar 90% itu banyak dari arah utara. Dari wilayah utara ya? Wilayah utara Cirebon. Kemudian kalau untuk yang sisanya itu dari kotanya seperti itu. Ada juga dari Majalengka juga ada seperti itu. Itu disediakan asrama atau memang kos kalau yang dari Majalengka apa itu? Biasanya kalau untuk Majalengka itu kan kami tawarkan dulu karena untuk sekarang juga PU itu ada pesantren juga. Ini masalah pesantren, jadi kita tawarkan kalau mau sekaligus. Pesantren Wasatiyah itu ya paling ya. Iya, itu. Jadi kalaupun mau asrama juga kita sediakan pesantren. Dan untuk yang saat ini berjalan itu hanya pulang pergi saja. PP dari Majalengka juga? Dari Majalengka. Dari Majalengka gitu ya, bolak-balik ya. Bolak-balik. Oke, nah itu dari sisi sarana prasarana bagaimana gitu Kang Alim? Ya, kalau untuk sarana prasarana, kalau untuk semua jurusan kita sudah lumayan memadai ya, walaupun harus terus ditingkatkan karena itu juga akan berdampak kualitas siswanya pada saat lulusan. Iya, sarana prasarana itu ya. Iya, Oke, kalau lulusan ini banyaknya tersebar di mana gitu? Ya, untuk lulusan dari semua jurusan itu tersebar hampir di Indonesia dan di luar negeri. Oh, di luar negerinya di mana gitu kan? Biasanya kalau di luar negeri kita ada di Jepang. Oh, di Jepang. Ada di Jepang. Itu tenaga kesehatan? Tenaga kesehatan, betul. Jepang ada tenaga kesehatan. Adapun untuk yang jurusan lain pun ada jurusan tertentu, misalnya teknik pengelasan dan mesin dan lain sebagainya, itu ada juga di luar negeri. Di luar negeri juga ada. Nah, benar-benar ya. Oke, dan saya kembali ke Pak Halim nih, pasal 16 tadi gitu Pak Halim. Ini yang tidak pernah disentuh nih Pak Halim ya. Menurut Pak Halim, pelaksanaan walaupun ini sudah berjalan Pak Halim ya, dan memang ini masih berjalan gitu ya, pelaksanaan PPDB ini. Kalau menurut Pak Halim, ini harusnya terus setiap tahun ini disempurnakan, maunya terus-menerus diperbaiki. Maksudnya begitu Pak Halim? Memang ada perbaikan, seperti zonasi. Zaman Menteri Muhajir ya? Hajir Effendi. Itu 90% harus dari orang setempat. 90%. Tetapi sekarang terakhir ini dengan Permen Mas Menteri ini jadi 50%. Jadi berarti kami melihat dirasakan 90% itu kurang betul, kurang benar. Sehingga perlu direvisi. Iya, pada waktu era Pak Muhajir ya. Iya, Muhajir Effendi. Jadi orang kecamatan A, di kecamatan A ya harus bersekolah di kecamatan A itu. Tidak boleh ke tempat lain. Oleh Mas Menteri yang sekarang ini kurang benar ini. Jadi, kurang tepat lah. Jadi daripada 90% udah dibuat 50% aja begitu. Cukup lah. Itu dalam pelaksanaannya gimana menurut Pak Halim di Kota Cirebon? Ya sekarang ini sudah 50% dalam aturannya. Mudah-mudahan akan terlaksana dengan baik. Cuma memang ini akibatnya dengan zonasi yang seperti ini ada kebohongan-kebohongan. Maksudnya gimana gitu Pak Halim? Kebohongan bagaimana Pak Halim? Merubah kartu keluarga. Oh iya, merubah kartu keluarga ya. Ada tuh. Banyak ya Pak Halim begitu ya. Kami ingin memilih SMA 1. Misalnya. SMA 2. Nah, cari zona yang
terkait dengan yang dekat dengan itu. Mhm. Itu akibatnya. Dampak dari itu ya. Dampak. Jadi kami melihat sebenarnya zonasi itu tidak perlu sebenarnya. Oh, zonasi itu. Kalau menurut penglihatan kami. Karena apa? Yang akan dinilai itu kan kecerdasan anak untuk kecerdasan berikutnya. Jadi bagaimana orang tua menentukan. Dan dalam peran orang tua juga ada dalam Undang-Undang Sisdiknas pasal 7. Di situ dicantumkan peran orang tua untuk memilih sekolahnya, sekolah anaknya. Itu ya. Itu peran orang tua, bukan pemerintah, bukan gubernur, bukan menteri, bukan siapa. Peran orang tua itu. Orang tua. Karena apa? Orang tua itu kan tahu kondisi anak, tahu kemauan anak, tahu juga kondisi rumah tangganya mungkin, biayanya dan sebagainya. Ini sebenarnya sudah betul itu, Sisdiknas undang-undang itu. Hanya dari undang-undang itu turun ke bawah, jadi permen muncul zonasi. Dipaksa orang itu menyekolahkan anaknya di kecamatan. Baik, Pak Halim, tapi secara umum ini pelaksanaan kan sudah dibuka nih, ini masih berjalan ya. Dari tahun kemarin menurut Pak Halim ya, Kecamatan Pak Halim. Ini sudah baik itu pelaksanaannya gitu, Bang? Ya kami tidak melihat permasalahan besar. Karena sudah memang yang tadi itu. Komunikasi atau apa itu Pak Halim? Kami melihat apa yang dilaksanakan memang sesuai dengan aturan yang ada. Hanya kami memandang aturan itu kelihatannya perlu disempurnakan. Itu ya, pokoknya berusaha untuk terus perbaikan gitu Pak Halim ya. Yang tadi kami katakan sedikit lagi, jadi dengan adanya pengaturan itu hanya untuk sekolah negeri, tidak diatur untuk sekolah-sekolah swasta, maka anak-anak ini dibagi dua ini. Yang satu diperhatikan, yang satu kurang diperhatikan. Itu ini yang sebenarnya harus dipahami oleh pemerintah. Baik. Harusnya adil. Baik, oke itu ya. Kembali saya ke Kang Alim. Kang Alim, ini kalau pendaftaran kan di PUI sudah dibuka nih, SMK PUI ya. Nah, ini di dalamnya ini tersedia sarana prasarana tadi sudah ya. Kemudian juga laboratorium, mungkin pokoknya sarana prasarana lah untuk menunjang itu ya. Nah, kemudian ini tersedia beasiswa nggak gitu di dalamnya? Ya, untuk beasiswa sendiri kita sudah ada beasiswa khusus untuk yang apalagi ditambah dari keluarga yang tidak mampu, nanti boleh mengajukan, nanti kami ajukan juga. Dibuktikan dengan surat keterangan baik desa maupun kelurahan ya? Betul. Dari desa ataupun kelurahan, kemudian nanti kami ajukan untuk beasiswa. Kemudian yang baiknya lagi kalau untuk di SMK PUI ini, bahwa itu sekolah kami bantu, biaya sekolah siswa itu kami bantu dari yayasan. Seperti itu, baiknya seperti itu. Oke, itu ya. Oke, kemudian kalau untuk pendidikan karakternya bagaimana nih? Apa memang di PUI juga diajari misalnya sebelum masuk itu apa dulu gitu kan? Kalau di sekolah yang lain kan ada itu misalnya sholat duha bersama atau bagaimana, sholat berjamaah atau bagaimana? Ada hal-hal begitu? Ada. Itu di kami itu wajib, hal yang wajib. Jadi sebelum melakukan kegiatan apapun harus dilakukan doa dulu. Ya, kemudian untuk unggulannya kami juga punya unggulan. Apa itu? Programnya yang pertama itu tahfiz minimal juz 30. Oh, tahfiz ya. Tahfiz minimal tahfiz juz 30. Quran. Oke. Adapun misal juz 30 sudah selesai, boleh dilanjutkan ke juz berikutnya. Kemudian yang kedua, program unggulannya itu ada public heart service. Jadi kalau bahasa gampangnya pengabdian masyarakat. Jadi anak-anak kami ini nanti diterjunkan ke masyarakat. Baik, seperti itu. Itu ya, baik. Itu keunggulannya ya. Keunggulannya. Baik. Pokoknya pemirsa bisa menanyakan langsung saja ya. Boleh. Ke PUI-nya lebih jelasnya gitu Pak Halim ya. Boleh. Oke, dan pemirsa Anda di rumah jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali usai komersial berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya mengundang Anda
silakan yang Anda ingin berinteraktif ya, mohon Anda interaktifnya ke nomor interaktif saja ya di 0231 482138. Interaktifnya dimohon pemirsa jangan ke nomor WhatsApp ya. Jangan ke nomor WhatsApp. Jadi ke nomor interaktif ya, pasti nanti kita angkat ya. Kita angkat, kemudian silakan pemirsa ingin menanyakan atau ingin berpendapat berkaitan dengan PPDB atau tentang SMK PUI juga nanti kita akan merespon ya. Jadi kalau pemirsa saudara interaktifnya ke nomor WhatsApp ya, kami tidak akan, mohon maaf, kami tidak akan mengangkat ya ketika Anda berinteraktif. Ini ada beberapa WhatsApp yang masuk Pak Halim ya, Pak Ujang dan tadi Pak Kang Halim yang saya baca ini. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Saya Suherman, lulusan STM PUI 98-99 yang dulu kampusnya di belakang STTC atau ATPU atau sekarang itu di RCTV katanya ya, ya di Perjuangan. Kalau dahulu sekolah swasta itu tidak terdampak zonasi atau PPDB online. Alhamdulillah sekarang saya sudah bekerja di kepolisian ya, Polresta Cirebon Pak di Sumber ya, berkat didikan Pak Halim dan juga guru-guru yang lain. Terima kasih katanya PUI ya, yang sudah mendidik saya katanya, ini dari Pak Suherman di Polresta Cirebon di Sumber ya. Kemudian juga ini ada WhatsApp yang masuk lagi, juga ini menanyakan tentang SMK PUI juga ini Pak Halim ya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Nah ini juga sama lulusan STM Pak. Kalau ya dulu STM ya, sekarang itu SMK nih ya. Ini juga ini lulusan STM tahun 2001, 2002 ya, ini sudah 20 tahun yang lalu ya. Ya itu ini sekarang saya juga sama Pak, katanya sudah berdinas, pokoknya di salah satu instansi pemerintah juga ya. Nah, salut untuk perkembangan PUI saat ini katanya Kota Cirebon. Teruslah mengabdi untuk umat katanya, untuk masyarakat. Nah, segmen ini pemirsa saya hadirkan juga, ini ada komite sekolah, ada Pak Ujang Aka. Selamat pagi Pak Ujang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Ujang? Pagi Pak. Ini berapa tahun nggak ketemu Pak Ujang ya? Lama sekali. Iya, Pak. lama sekali ya. Baik. Dan silakan Anda pemirsa yang ingin berinteraktif ya. Silakan interaktifnya ke nomor 0231482138 ya. Mohon Anda interaktifnya jangan ke nomor WhatsApp ya. Kami tidak akan mengangkat saat Anda akan berinteraksi ya. Saya ke Pak Ujang dulu nih sebagai komite sekolah ya. Pendapat Pak Ujang nih sebagai komite sekolah tentang PPDB dan tentang perkembangan PUI saat ini. Silakan. Tadi kan Pak Kang Alim sudah ya. Silakan Pak Ujang. Alhamdulillah untuk saat ini SMK PUI dengan jumlah siswa yang sangat maksimal, alhamdulillah. Karena mungkin dari beberapa evaluasi keberadaan tentang pembelajaran maupun tentang keberadaan sarana prasarana belajar, sehingga orang tua itu meyakini bahwasanya mengenyam pendidikan di SMK PUI sangat memadai Pak. Terbukti bahwasanya sekarang ini kalau kita evaluasi siswa-siswa yang belajar di SMK PUI merasa nyaman dengan adanya beberapa sarana-sarana yang terpenuhi dari semua jurusan yang ada Pak. Dan mungkin dari yang tadi jurusannya sudah disampaikan oleh Kang Alim ya. Betul Pak, betul. Dan mungkin pada intinya kami mewakili orang tua menyampaikan terima kasih kepada SMK PUI yang telah membekali putra-putri kami selama mengenyam pendidikan di SMK PUI. Dan alhamdulillah dari beberapa lulusan yang mengenyam pendidikan di SMK PUI semua menempati posisi kedudukan pekerjaan yang sangat baik lagi. Ya, ada yang di pemerintahan, ada yang dari di kepolisian tadi ya. Dan ada yang bisnis. Oh, gitu ya. Ada satu keberhasilan pada saat anak-anak menyembelikan. Kemudian dari sisi pembiayaan juga alhamdulillah terjangkau. SMK PUI ini memberikan satu keringanan biaya Pak. Sehingga dari anak-anak yang kurang mampu, dari ekonomi yang lemah dapat mengenyam pendidikan di SMK PUI sampai tamat Pak. Sampai lulus lah ya. Sampai lulus alhamdulillah. Alhamdulillah ya.
kembali saya ke Pak Halim. Pak Halim, ini kan Pak Halim tadi bilang bahwa ini setiap tahun memang harus disempurnakan ya, harus terus ya perbaikan nih PPDB. Dari sisi komunikasi Pak Halim, dalam hal ini kan untuk tingkat SMA, SMK itu kan KCD ya Pak Halim ya, KCD 10 ya, wilayah 10 itu menurut Pak Halim komunikasi dengan sekolah-sekolah swasta bagaimana menurut Pak Halim? Sebenarnya untuk sekolah-sekolah swasta ada organisasinya. Oke, yang dulu memang saya pernah jadi ketuanya. Sekarang sudah di regenerasi lah ya. Regenerasi. Ada, memang ada. Tetapi kelihatannya kemampuan masyarakat untuk menghilangkan penyakit-penyakit tahunan itu agak sulit. Penyakit tahunan ya. Penyakit tahunan. Kalau saya sih nyebutnya tamu rutin. Ya dalam tanda petik itu tamu rutin. Penyakit tahunan karena setiap tahun mesti itu yang dibicarakan sampai itu lagi pasti ya Pak Halim ya. Puncaknya tahun 2013 kami dengan teman-teman sekolah swasta itu gurunya, siswanya, yayasannya demo. Aksi turun ke jalan ya. Jadi parlemen jalanan. Sampai demo itu. Tetapi tidak juga selesai sampai sekarang. Jadi sudah 8 tahun lagi dari demo itu tidak ada. Tetap saja sekolah swasta atau anak-anak di luar yang masuk ke negeri itu tidak terperhatikan. Tidak terperhatikan. Jadi silahkan saja mencari sendiri sekolah. Ini Pak, barangkali begitu. Masyarakat kita sudah negeri minded ya berpikirnya itu. Itu Pak Halim. Negeri minded memang betul, tapi sebenarnya kami juga pernah tahun 2003. 2003 itu kami dari sekolah swasta bersilang pendapat dengan kawan kami juga dari organisasi guru. Dari organisasi guru ini menginginkan agar anak-anak yang ingin ke negeri di sekolah negerinya ditambah ruangan. Dulu begitu. Padahal untuk sekarang ini kami sangat sedih. Uang dari APBD atau APBN yang dibantukan untuk kelas baru di sekolah swasta banyak kosong. Jadi duit yang ratusan juta itu sampai miliar barangkali itu ya kosong. Kita lihat beberapa sekolah itu ya muridnya hanya beberapa orang. Tadinya sekian kelas, kemudian dari sekian kelas saja. Jadi ini pemborosan yang tidak ketara ya, tidak terencana. Well, ini yang mestinya atau keinginan kami begitu, agar pasal tadi yang pasal 16 itu diatur betul-betul oleh pemerintah daerah agar di sekolah-sekolah swasta itu bisa mendidik anak-anaknya lebih baik. Barangkali gitu. Itu ya, sehingga nanti ada tercapai kesetaraan. Baik. Yang di negeri maupun di swasta. Gitu ya, kesetaraan. Gitu. Baik. Tadi yang disebutkan oleh Kang Halim itu tidak seimbang itu Tidak Pak ya, seimbang, makanya itu tadi ya. Saya nanti ke Pak Ujang lagi setelah jeda iklan Pak Ujang ya, berkaitan dengan menurut Pak Ujang nih karena ini Pak Ujang nih sebagai perwakilan dari orang tua peserta didik ya, berkaitan dengan pengembangan PUI yang katanya ada di Mundu, kemudian di Talun, di Kepetakan. Oke, tahan dulu ya Pak Halim dan juga Pak Ujang. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa, segmen terakhir ya. Saya masih membuka Anda kembali. Silahkan Anda bisa berinteraktif langsung di line telepon 0231482138. Pemirsa juga bisa untuk memberikan pendapat dan juga pertanyaan ini melalui nomor WhatsApp atau SMS ya. Mohon pemirsa untuk berinteraktifnya langsung saja di 0231482138. Jangan interaktifnya melalui nomor WhatsApp ya. Dipastikan kami tidak akan mengangkat
telepon dari pemirsa. Satu lagi nih yang masuk nih ya. Selamat pagi Cirebon, ini dari pemirsa di wilayah utara Pak Halim ya. Tepatnya di daerah Bungko nih Pak Halim ya. Dan ini dari Bungko, selamat untuk PUI ya. Ini mudah-mudahan ke depan SMK-nya ini juga tambah semakin banyak, mungkin semakin berkembang ya. Ya karena di Bungko juga ada mungkin Pak Halim ya. Ada gitu ya. Ini dari pemirsa ya di Bungko Kapetakan. Nah itu Pak Halim ya. Pak Ujang, ini menyangkut juga nih. Tadi dari pemirsa yang di Bungko, silakan. Pertanyaan saya itu pengembangan dari kampus PUI, maksudnya sekolah SMK PUI. Silakan. Dalam pengembangan pendidikan di SMK PUI, yang mana mungkin awal tujuan daripada SMK PUI adalah untuk menolong dan menyelamatkan anak-anak dari dropout dari keterlambatan pendidikan ke tingkat SMK. Alhamdulillah pengembangan pendidikan SMK PUI ini berdiri di beberapa tempat, diantaranya saat ini ya? Saat ini di Bungko, di Desa Sampiran, dan di Arsia dan Mundu Pak. Mundu alhamdulillah dari peserta didik saya cukup banyak juga Pak yang menyampaikan sana. Ya, mungkin dalam ini barangkali nanti dari peserta didik yang belum mendaftarkan, bangga silakan bisa untuk bergabung di sekolah yang di sana kan. Karena ini tujuan kita untuk mendekatkan pendidikan Pak. Mendekatkan pendidikan kepada peserta didik agar tidak mengeluarkan biaya transportasi. Karena mungkin yang dialami oleh orang tua di sini adalah masalah biaya transportasi, Pak. Transportasi. Ini ya setiap harinya ya. Betul. Makanya saya dengan kepala sekolah berkoordinasi, alhamdulillah beberapa saran dan masukan dari orang tua, kepala sekolah merespon untuk mendirikan di tiap-tiap desa untuk mempermudah anak-anak mengenyam pendidikan. Oke, itu tujuannya Pak Halim ya. Iya, itu tujuan. Ya, ditambahkan Pak Halim apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ujang. Ya, terima kasih Pak Ujang. PUI, Persatuan Umat Islam itu ingin anak-anak kita dan yang sebagai umat Islam itu, terutama umat Islam ini bisa cerdas, bisa berpendidikan. Di antara mereka ada yang tidak mampu. Nah, sekolah sekarang ini masih seperti zaman Belanda. Zaman Belanda itu sekolah didirikan hanya untuk pegawai perusahaan Belanda atau pegawai pemerintah Belanda. Jadi tidak banyak-banyak sekolahnya, tidak sampai menjangkau desa-desa. Nah, pemerintah sudah ada satu cara, yaitu dengan pendidikan layanan khusus. Peraturan menterinya ada, dan beberapa sekolah juga ditugasi. Tetapi hanya kami karena di Kota Cirebon ini yang melaksanakan pendidikan layanan khusus sesuai dengan perintah atau SK dari Gubernur dari Jawa Barat. Nah, oleh karenanya tujuan dari mencerdaskan ini ya dengan cara mendekatkan pendidikan tadi, ya insya Allah akan tercapai. Mereka sekolah tanpa biaya yang harus dikeluarkan tiap hari. Ini dan orang tua sendiri bisa melihat bagaimana sekolah, bagaimana anaknya belajar. Ini sangat bermanfaat. Lebih jauh dari itu dengan sekolah yang kami laksanakan di beberapa tempat ini untuk turut merubah budaya di setiap daerah. Budaya pendidikan akan masuk dengan sendirinya. Budaya berpendidikan, masyarakat lama-lama berpendidikan karena melihat, oh seperti inilah kalau anak-anak berpendidikan. Pakaiannya rapi, kemudian ilmunya ada, amalan juga baik. Ini yang diharapkan oleh kami untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Itu maksudnya ya Pak Halim ya? Ya, terutama yang tidak mampu. Kalau yang mampu silakan. Tapi yang tidak mampu kami adakan di Talun, di Sedong, di Mundu. Di Sedong juga ada Pak Halim? Ada, di Mundu sampai dengan Kapetakan. Ini yang baru kami laksanakan dan kami akan berkembang terus, insya Allah. Insya Allah akan berkembang terus untuk membantu mereka yang drop out atau yang tidak mampu dalam menyiapkan transportasi ke sekolah atau ke kota. Itu tujuannya. Ya. Oke, itu tujuan makan didirikan ada yang di Kapetakan, di Talun, Sedong, di Mundu gitu. Jadi ini berarti setiap harinya ya
saat dibuka PPDB, mereka juga menerima sekolah-sekolah yang tadi disebutkan Pak Halim itu? Ya, justru itulah kami mendengar laporan Mundu ada 20 orang, di Talun sudah ada 30 orang dan sebagainya gitu. Jadi mereka tertarik karena dekatnya sekolah pada mereka dan ngirit biaya. Iya. Jelas. Hemat lah ya, hemat biaya lah ya. Oke. Dan mudah-mudahan kami akan terus gitu. Walaupun kami tidak menarik biaya kepada mereka yang betul-betul tidak mampu. Baik. Kami tidak menarik biaya. Oke. Karena kami sudah ada bos. Bos kami itu ya. manfaatkan itu. Mereka tidak ditarik biaya. Jadi silakan. Pak Ujang ya, dari sisi pengembangan tadi ini kan luar biasa ya. Ini ada di Kapetakan, Sedong, Mundu, kemudian juga di Talun ya. Anda sebagai perwakilan ya atau komite sekolah ya, ketua komite sekolah lah ya dalam hal ini. Terhadap perkembangan ini ya, ini kan diharapkan kata Pak Halim tadi terus nanti akan berkembang gitu ya. Kemudian dari sisi sarana prasarana, menurut Anda di daerah-daerah yang tadi disebutkan seperti apa gitu? Untuk sarana prasarana, sementara sih pada saat pelajaran praktek, kejuruannya itu diarahkan ke kampus utama. Oh, kampus utama. Di mana gitu kampus utama? Di Jalan Ahmad Yani, Pak. Kampus induk yang mana mungkin karena pengadaan sarana kalau untuk dialokasikan di sarana yang pengembangan belum mencukupi, Pak. Jadi sementara untuk pelajaran praktek kita diarahkan ke kampus induk. Gitu ya. Karena di sana lebih memadai dan lengkap untuk semua jurusan ada. Nah, kalau untuk pendaftaran ke masing-masing nggak apa-apa? Kalau untuk pendaftaran PPDB yang sekarang berjalan ini di masing-masing posko layanan khusus di daerah Bungko, Mundu, Sampiran dan di daerah yang lainnya. Oh gitu ya. Dan informasi dari sekolah-sekolah yang tadi disebutkan bagaimana gitu Pak Ujang? Informasi yang tadi disebut alhamdulillah dari PPDB yang sudah berjalan ini sudah beberapa siswa yang mendaftarkan diri di Mundu dan di Kapetang dan lainnya. Sehingga mungkin seperti saya sampaikan mungkin pemikiran orang tua daripada sekolah jauh-jauh ya kita memanfaatkan sekolah yang ada gitu. Karena mungkin beban orang tua yang selama ini masalah biaya itu masalah transportasi, Pak. Transportasi ya. Sehingga dengan mendekatkan sekolah mengurangi beban orang tua, Bang. Baik. Dan Pak Halim, Pak Ujang tadi, Kang Alim sayang sekali ini usia sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda. Pak Halim, closing statement singkat saja Pak Halim. Yang pertama mengenai pelaksanaan. Mohon kiranya sama-sama antara pemerintah dengan masyarakat ini berembuk untuk menyukseskan pencerdasan kehidupan bangsa dengan tidak melahirkan masalah tahunan. Itu yang kami inginkan. Yang kedua, kami dari PUI, kebetulan pengurus daerah PUI, kami bertujuan agar anak-anak kita menjadi santri lucu, santri yang punya ilmu, punya keterampilan, dan berakhlak mulia. Jadi itulah tujuan kami, oleh karena kami mengajak untuk yang belum terdaftar di negeri, mari kita sama-sama untuk memasukkannya ke sekolah PUI. Baik, silakan. Pak Ujang, closing statement singkat saja. Saran buat para orang tua, mari kita bersama-sama untuk menyelamatkan putra-putrinya agar putra-putri kita dapat diselamatkan melalui pendidikan yang ada di SMK PUI yang berada di tempat masing-masing untuk bersama menyelamatkan anaknya di tingkat SMK itu. Baik, oke, terima kasih nih Pak Ujang, Pak Halim, dan tadi Kang Alim ya sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya juga haturkan terima kasih untuk Anda nih pemirsa yang sudah mengirimkan interaktif lewat WhatsApp. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.